Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyomanagara Setiwana Putra. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teks negosiasi bersama teman saya, yaitu Imade Aldi Putra Artana. Oke, kita langsung saja ke videonya. Pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi percakapan atau dialog yang melibatkan pelaku dua orang atau lebih untuk menemukan solusi dari setiap perbedaan atau masalah yang mereka alami hingga dicapainya kesepakatan. Adapun tujuan dilakukannya negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau disebut dengan win-win solution. Adapun beberapa unsur teks negosiasi yaitu 1. Partisipan, yaitu pihak-pihak yang melakukan negosiasi. Biasanya terdiri atas dua belah pihak, yaitu pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Partisipan dapat disebut juga sebagai negosiator. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan kedua belah pihak. Misalnya, pihak pertama memiliki kepentingan untuk menawarkan suatu barang atau jasa kepada pihak kedua, adapun pihak kedua memiliki kepentingan untuk menerima barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran. Salah satu pihak akan mengajukan suatu barang atau jasa kepada pihak kedua, lengkap dengan deskripsinya. Selanjutnya akan dilakukan proses tawar-menawar antara kedua belah pihak. Yang keempat, adanya persetujuan atau kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Unsur ini sekaligus menjadi tujuan atau hasil akhir dari negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, menentukan solusi serta sarana penyelesaian masalah kedua pihak. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Yang keempat, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang kelima, mempunyai tujuan praktis, yakni sebagai media untuk menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima oleh pihak-pihak bersangkutan. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Kalimat pembuka yang digunakan untuk memulai negosiasi biasanya berupa salam. Yang kedua, permintaan. Proses mengajukan permintaan, usul atau maksud kepada pihak lawan bisa berupa barang atau jasa yang ingin dibeli. Yang ketiga, pemenuhan. Kesanggupan dan permintaan yang diungkapkan sebelumnya bisa juga berupa kesanggupan menyediakan barang atau jasa yang ingin diminta. Yang keempat, pengajuan. Penyampaian tujuan dalam negosiasi bisa berupa keinginan atau keperluan yang ingin dibicarakan kedua belah pihak. Yang kelima, penawaran. Inti dari proses negosiasi di bagian ini, kedua belah pihak akan saling tawar-menawar. Yang keenam, persetujuan. Pernyataan yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak atas negosiasi yang telah dilakukan. Yang ketujuh, penutup. Bagian akhir dari negosiasi yang biasanya berisi ucapan terima kasih atau salam penutup. Langkah-langkah mengonstruksi teks negosiasi. Yang pertama, menentukan ide pokok. Ide pokok dapat diambil berdasarkan pengalaman diri sendiri ataupun orang lain. 2. Menentukan tokoh. Tokoh atau pihak yang bersengketa ditentukan sesuai topik teks, yaitu pihak pertama sebagai pihak yang mengajukan penawaran dan pihak kedua sebagai pemberi penawaran. Yang ketiga, menentukan latar. Waktu dan tempat ditentukan berdasarkan profesi tokoh yang dapat mendukung suasana dalam kegiatan bernegosiasi. Yang keempat, alasan rasional. Penyelesaian masalah dalam negosiasi harus dilakukan secara rasional melalui pertimbangan kedua belah pihak sesuai topik. Yang kelima, mencari sumber atau bahan referensi sehingga pembahasan dalam teks negosiasi tidak berada di luar topik.
Yang keenam, mengembangkan isi teks negosiasi berdasarkan struktur teks negosiasi. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.